Kita 75% ini adalah para petani. Maka kita harus memberi perhatian ke depan masalah peralatannya, pupuk dan lain sebagainya. Lahan-lahan kosong, saya kemarin baru dari Solo, di Otan itu begitu luas, hanya airnya kurang. Jadi ini kita bisa perhatikan, nanti kita akan bikin sumur-sumur bor. Tetapi daripada lahannya kosong, kita tanam. Tapi tanam itu juga jangan sembarangan. Kita harus punya perencanaan. Misalnya kita tanam jagung, tapi jangan lalu tidak ada pemasaran. Tanam jagung, masyarakat sudah tanam, hasilnya luar biasa, tidak tahu mau lempar kemana. Harga jatuh. Sehingga saya ke depan teman Bapak, untuk mendampingi kenaikan tadi potensi ekonomi tadi untuk PAD, saya akan mendirikan yang namanya BUMD, usaha milik daerah. Kalau di desa-desa itu kan namanya BUMDes, badan usaha milik desa. Tapi banyak BUMDes yang saya keliling-keliling hidup segar, mati tak mau. Karena tidak diurus dengan baik. Sehingga saya bilang nanti ke depan ini BUMD itu akan menaungi satu jaringan. Sehingga kalau untung, contoh saya bilang itu di lurahan tadi, mereka punya penghasilan biologi juga, mereka bilang biologi itu penghasilan yang bagus ini, tapi jalannya hancur. Ini sebenarnya harus ke depan kita perhatikan mengenai jalan-jalan, sehingga ada di situ saya bilang itu kegawat daruratan infrastruktur. Itu artinya jalan-jalan. Saya bilang ingin ke depan, kemarin itu bagus di Sagu, di Adonara saya masuk, mereka bilang Bapak kita ini tidak punya satu data yang jelas. Sebenarnya nanti ke depan di Indonesia di pusat itu sudah ada satu data Indonesia SDI. Saya ingin ke depan nanti ada satu data Flores Timur. Jadi semua data-data di bidang apapun ada. Bagaimana kalau tidak ada data lalu kita mau buat apa? Betul enggak? Perencanaan itu harus lebih awal, harus kita miliki. Contoh tadi saya bilang Breum Center itu yang di Holer. Itu perencanaan tidak matang. Di zona merah kita bangun. Ini kan salah. Harusnya sudah diingatkan, tapi itu lucu. Kita inventarisir yang rusak dan sebagainya. Sehingga kita mudah mendapatkannya. Contoh tadi yang saya bilang lurah. Kita di sana punya jamu mete, tapi para pengepul dan sebagainya beli murah, bahkan mereka lalu harus mengantar, mengirim ke Maumere. Kita tahu kapan mereka untung, kapan juga harga turun. Jadi sama-sama. Jadi kalau untung sama-sama, rugi juga sama-sama. Mereka hitung satu tandan kelapa sawit dan sebagainya kita untuk beberapa bulan ke depan kira-kira begitu. Putuskan. Nah di sini tidak ada yang namanya asosiasi para petani. Ada enggak Bapak? Tidak ada kan? Ya. Misalnya asosiasi petani itu tadi jamu mete atau kopi atau kemiri. Saya sudah tanya, tidak ada. Kenapa tidak dibentuk? Sehingga ada merasakan, jadi perwakilan misalnya Bapak mereka terpilih kan, macam kayak kalau DPR kita pilih. Ini kenapa kita tidak bikin di kecamatan kita, Ilebura, ada beberapa orang menjadi perpanjangan tangan kita. Ikut bicara nanti saya. Sehingga kalau yang macam demikian itu, kita tadi bersatu antara BUMDes dan BUMD, maka kalau waktu harganya tinggi, kita lepas. Jadi mereka yang BUMD yang cari pemasaran. Jadi mereka anak-anak muda nanti yang pintar, yang banyak anak-anak kita yang S1, S2, tapi tidak kembali ke sini karena tidak ada lapangan kerja. Saya ingin di dalam yang saya sebut situ hilirisasi produk. Itu artinya apa? Produk-produk pertanian, perkebunan dan sebagainya itu harus ada nilai tambahnya. Ya. Jadi kalau kita kirim mentah itu, di Tanjung Bunga saya lihat sana itu, di Laman Nabi itu, tadi yang saya bilang di Solo, biar nanti. Ya tadi kita diskusikan, yang tuan tanah yang punya sudah, kita dengan pemerintah. Pemerintah yang menyiapkan bibitnya, menyiapkan pupuknya. Tetapi nanti sudah ada pemasaran tadi saya bilang. Sehingga menghasilkan, daripada tidak digarap, macam di Hongkong Selatan. Sawahnya sebagian saja digarap. Ya kan? Belum lagi tidak diolah sampai 2 kali bisa seminggu, lepas setahun. Hanya 1 kali. Dan itu selang-seling kita bisa buat juga. Untuk sayur mayur, ya, tomat, cabai dan. Jadi ini asas manfaat optimalisasi, artinya dioptimalkan, dimaksimalkan itu belum ada. Sehingga sedang ke depan mau tidak mau harus ada. Saya lihat di Solo, saya bilang mereka kemarin, Solo ini cocok untuk peternakan. Dia bilang, betul Pak. Mereka cocok. Nah kenapa kita tidak melihat pembagian itu daerah-daerah sesuai dengan karakteristiknya, artinya dia punya kondisinya, sehingga kita bisa membangun apa saja.